Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stephen Halim, yang mana dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup bisnis syariah. Yang mana dalam video ini terdapat tentang bagaimana ruang lingkup bisnis syariah, kemudian tentang apa itu pengertian bisnis, bagaimana sejarah perkembangan bisnis syariah, apakah itu perusahaan syariah, dan bagaimana peluang usaha yang disediakan oleh bisnis syariah, dan bagaimana dinamika bisnis syariah pada masyarakat kewirausahaan. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan videonya. Ruang lingkup bisnis syariah terdapat 4 prinsip. Di antaranya yaitu Tauhid. Tauhid mengantarkan manusia pada pengakuan akan keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam. Dalam kandungannya meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber kepada Allah. Dialah pemilik mutlak absolut atas semua yang diciptakannya. Oleh sebab itu, segala aktivitas khususnya dalam muamalah dan bisnis manusia hendaklah mengikuti aturan yang ada. Jangan sampai menyalahi batasan yang telah ia berikan. Kemudian yang kedua yaitu tentang keseimbangan atau kesejajaran. Merupakan konsep yang menunjukkan adanya keadilan sosial. Kemudian yang ketiga adalah kehendak kebebasan atau bisa disebut dengan free will, yakni manusia mempunyai sesuatu potensi dalam menentukan pilihan yang beragam. Karena kebebasan manusia tidak dibatasi, tetapi dalam kehendaknya, bebas yang diberikan Allah kepada manusia haruslah sejalan dengan prinsip dasar yang diciptakannya. Manusia yaitu sebagai khalifah di bumi sehingga berkehendak bebas yaitu harus jalan dengan kemaslahatan kepentingan individu, terlebih lagi kepada kepentingan umat. Kemudian yang terakhir ialah konsep bertanggung jawab atau responsibility. Terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktivitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga bertanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Karena manusia hidup tidak sendiri, ia tidak lepas dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab berada kepada Tuhan tentunya di akhirat, tapi tanggung jawab kepada manusia didapat di dunia maupun hukum-hukum formal maupun hukum non-formal seperti sanksi moral dan lain sebagainya. Ciri-ciri dan karakter bisnis syariah diantara lain yaitu selalu berpijak kepada nilai ruhiyah. Nilai ruhiyah adalah nilai kesadaran setiap manusia akan eksistensinya sebagai ciptaan Allah, makhluk Allah yang harus selalu kontak dengannya dalam wujud ketaatan di setiap tarikan nafas hidupnya. Ada 3 aspek yang paling tidak ada dalam pada nilai ruhiyah ini, yaitu pertama aspek konsep, kemudian yang kedua ialah aspek sistem yang diberlakukan, kemudian yang terakhir ialah aspek pelaku atau personil. Kemudian yang kedua ialah memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal ataupun yang haram. Seorang pelaku bisnis syariah dituntut untuk mengetahui benar-benar fakta tahbikul manat terhadap praktek bisnis yang sahih dan yang salah. Di samping itu juga harus paham dasar-dasar nas yang dijadikan hukumnya atau tahqiqul hukmi. Yang ketiga ialah benar secara syar'i dalam implementasinya. Intinya pada masalah ini adalah ada kesesuaian antara teori dan praktek, yang mana yang telah dipahami dan yang telah diterapkan, sehingga pertimbangannya tidak semata-mata untung dan rugi secara material. Kemudian yang terakhir ialah berorientasi kepada hasil dunia dan akhirat. Bisnis tentu dilakukan untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan hal ini dibenarkan dalam Islam karena dilakukannya sebuah bisnis memang untuk mendapatkan keuntungan materi. Dalam konteks ini, hasil yang diperoleh, dimiliki, dirasakan memang berupa harta. Namun seorang muslim yang soleh tentu bukan hanya itu yang diorientasi dalam hidupnya. Namun lebih dari itu, yaitu kebahagiaan abadi di aumil akhir. Oleh karenanya, untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat harus menjadikan bisnis yang dikerjakannya sebagai ladang ibadah. Hal itu terwujud jika bisnis apapun yang kita lakukan selalu berdasarkan pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan organisasi. Hal ini menciptakan nilai melalui produk barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Bisnis adalah usaha komersil yang dalam dunia perdagangan. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Mengutip dari pengantar bisnis modern, bisnis merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi. Bisnis dalam arti luas adalah suatu istilah umum yang menggambarkan suatu aktivitas dan intuisi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang organisasi yang menciptakan nilai create value. Melalui penciptaan barang dan jasa, create of good and service untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Sejarah perkembangan bisnis itu dibuktikan bahwa ilmu bisnis telah lama dipraktekkan dalam dunia Islam, seperti dalam istilah jurnal terdahulu yang mana digunakan pada zaman Khalifah Islam atau dengan istilah jaridah untuk buku catatan keuangan. Begitu juga dengan double entry yang ditulis oleh Luca Pacioli. Dapat kita saksikan dalam sejarah bahwa ternyata bisnis Islam lebih dahulu mengenal sistem bisnis, karena dalam Al-Quran telah diturunkan pada 610 Masehi, yakni dalam 800 tahun yang lalu. Dari Luca Pacioli yang menerbitkan bukunya pada tahun 1494. Negara Madinah merupakan letak awal perkembangan bisnis Islam, yaitu pada tahun 622 Masehi atau tahun 1 Hijriah. Yang mana hal ini didasari oleh konsep bahwa seluruh muslim adalah bersaudara, sehingga kegiatan kenegaraan dilakukan secara gotong royong atau kerjasama, dan negara tersebut tidak memiliki pemasukan dan pengeluaran. Bentuk sekretariat didirikan pada akhir tahun ke-6 Hijriah. Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara dan juga sebagai ketua Mahkamah Agung, mufti besar dalam panglima perang tertinggi bertindak sebagai petanggung jawab administrasi negara. Pada abad ke-7, Rasulullah SAW mendirikan Baitul Mal, fungsinya sebagai penyimpan ketika adanya pembayaran wajib zakat dan unsur pajak, dan adanya perluasan wilayah atau jizyah, yaitu pajak perlindungan dari non-muslim, dan juga adanya khoraj, yaitu pajak pertanian dari non-muslim. Perkembangan bisnis syariah pada zaman Khalifah diantaranya yakni yang pertama adalah masa Khalifah Abu Bakar Siddiq. Pada masa pemerintah Abu Bakar, pengelolaan Baitul Mal masih sangat sederhana, di mana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sia-sia. Yang kedua ialah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab sudah dikenal dengan istilah diwan, yaitu tempat di mana pelaksanaan duduk bekerja dan di mana bisnis dicatat dan disimpan yang berfungsi untuk mengurus pembayaran gaji. Khalifah Umar menunjukkan bahwa bisnis berkembang dari suatu lokasi ke lokasi lain, yang berakibat hubungan antara masyarakat selain Baitul Mal sudah diputuskan daerah yang Islam taklukkan. Kemudian yang ketiga ialah pada masa Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman memperkenalkan tentang istilah Kitabat al-Rasul Wasir, yaitu berarti memelihara pencatatan rahasia dalam hal pengawasan pelaksanaan agama, yang lebih memfokuskan kepada muhtasib, yaitu orang-orang yang bertanggung jawab atas lembaga al-hisbah, misalnya mengenai timbangan kecurangan dalam penjualan, orang yang tidak banyak hutang dan juga termasuk ke dalam perhitungan, bahkan termasuk memeriksa iman dan juga masih banyak yang lainnya, termasuk perhitungan atau sesuatu ketidakadilan di dunia untuk semua makhluknya. Kemudian yang terakhir ialah masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintah Ali, yaitu adanya sistem administrasi Baitul Mal difokuskan pada pusat dan lokal yang berjalan, baik surplus pada Baitul Mal yang dibagikan secara profesional sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan berlangsung dengan baik. Khalifah Ali memiliki konsep tentang pemerintahan, administrasi umum, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan secara jelas. Usaha perusahaan bisnis syariah. Di dalam produk perbankan syariah secara umum dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ialah produk penyaluran dana, yang mana dalam produk penyaluran dana terdapat akad bagi hasil, yakni akad musyarakah.
Transaksi ini dilandasi oleh adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Kemudian ada pula akad mudharabah, yang mana adalah akad bentuk kerjasama antara dua atau lebih di mana pihak pemilik modal sahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola mudharib dengan suatu perjanjian pengembangan keuntungan. Kemudian adalah akad jual beli, yakni bisa dengan mudharabah, yaitu kontrak jual beli di mana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga adalah harga yang dibeli oleh bank ditambah keuntungan. Kemudian nih dengan bai'ah salam, yaitu kontrak antara jual beli di mana nasabah bertindak sebagai penjual sementara bank sebagai pembeli. Kemudian ada bai' al-istisna. Produk istisna merupakan produk salam, namun dalam istisna pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali. Kemudian ada akad ijaroh. Ijaroh yaitu kontrak jual beli di mana bank bertindak sebagai penjual jasa sementara nasabah sebagai pembeli. Kemudian ada pula dengan produk penghimpunan dana seperti giro wadiah. Di antaranya yaitu wadiah amanah. Prinsipnya yaitu harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Kemudian ada pula wadiah domamah, yang mana pihak bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Kemudian rekening tabungan, yang mana bank menerima simpanan dari nasabah dengan jasa titipan dana. Kemudian rekening investasi umum, yang mana produk ini merupakan prinsip mudharabah mutlaqah, yang mana bank bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai baitul mal. Kemudian rekening investasi khusus, yang mana produk ini menggambarkan prinsip mudharabah muqayyidah, yang mana bank menerima pinjaman dari pemerintah atau nasabah korporasi dalam bentuk investasi dan pembagian keuntungan yang dinegosiasikan kasus per kasus. Kemudian produk jasa seperti rahan merupakan akad penggadaian berbagai dari satu pihak ke pihak lain. Kemudian juga ada wakalah, merupakan pihak perwakil antara dua pihak yang umumnya digunakan penerbitan letter of credit atau LC, akan tetapi juga dapat digunakan untuk mentransfer nasabah ke dana lain. Kemudian ada akad kafalah, yang mana merupakan akad penjamin. Akad ini merupakan untuk menerbitkan garansi atau sebagai jaminan pembayaran lebih dahulu. Kemudian ada akad wakalah, yang mana akad ini untuk memindahkan utang piutang. Kebanyakan ulama menyatakan bahwa akad ini tidak boleh mengambil keuntungan dari produk lain. Kemudian ada akad jualah. Prinsip ini dilakukan oleh bank dalam menawarkan jasa fee sebagai imbalannya. Dan yang terakhir ialah akad sorf, yang mana transaksi ini untuk menukarkan emas, perak, serta mata uang asing. Peluang bisnis syariah. Bisnis itu tidak terlepas dari istilah peluang usaha dan kewirausahaan. Secara terminologis, pengertian peluang usaha adalah kesempatan bagi yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, baik keuntungan, kekayaan, serta uang, dengan memanfaatkan berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun internal. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis diantaranya yaitu seperti dalam faktor internalnya berasal dari kita diri sendiri. Semisal bakat dan minat. Mungkin bagi orang lain usaha bimbingan belajar komputer menjadi salah satu peluang bisnis yang sangat prospektif. Namun bagi mereka yang bahkan SD saja tidak lulus sementara umur sudah terlanjur tua, maka ini akan sulit berkembang. Kemudian yang kedua ialah faktor eksternal, yang mana berarti berbagai hal yang berkaitan dari luar diri kita. Menurut tokoh bisnis dunia DJ Schwartz, agar peluang usaha kita memaksimalkan untuk hasil yang optimal, maka perlu diperhatikan pada hal-hal seperti percaya dan yakin, seperti sering membaca buku motivasi, law of attraction. Mungkin akan paham betapa dahsyatnya kekuatan keyakinan ketika kita yakin ada tarikan dalam kita sendiri untuk mendapatkan kekuatan alam sehingga kita terdorong untuk melakukan hal-hal agar sukses. Kemudian, jangan hadiri lingkungan yang statis yang akan melumpuhkan pikiran kewirausahaan. Maksudnya, pilihlah sahabat yang tepat jika Anda terbiasa bergaul dengan mereka yang memiliki pemikiran yang sempit. Maka,
kalian pun akan menjadi orang-orang yang memiliki pemikiran yang tidak jauh dari mereka. Ciri-ciri peluang bisnis yang baik, yaitu peluang tersebut memiliki orisinil dan tidak meniru bisnis lainnya. Kemudian peluang harus dapat mengantisipasi perubahan dalam persaingan dan kebutuhan pasar yang di masa yang akan datang. Kemudian benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang itu dapat bertahan lama. Yang keempat ialah tingkat visabilitas kelayakan usaha yang benar-benar teruji untuk melakukan riset dan trial. Kemudian yang kelima ialah bersifat ide kreatif, inovatif, serta merupakan tiruan dari orang lain. Keenam ialah keyakinan untuk mewujudkannya suatu bisnis. Yang terakhir adalah rasa senang dalam menjalankan sebuah bisnis tersebut. Dinamika masyarakat kewirausahaan. Ada 3 cara bank syariah dalam memodifikasi produk perbankan. Di antaranya yaitu menyariahkan produk yang biasa disesuaikan dengan syariah, menghilangkan produk yang biasa disyariahkan dan membuat produk baru. Tumbuh kembang perbankan syariah ini juga dapat dukungan signifikan dari regulator, seperti adanya fatwa MUI tentang haramnya bunga bank, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia, serta berbagai regulasi lainnya yang mempermudah tumbuh kembang bisnis ini. Namun, tetap saja bank syariah belum menjadi pilihan utama masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan. Bank konvensional masih tetap menjadi pilihan utama untuk pada masyarakat dengan berhasil bertambah aset sebesar 1,2 triliun yang hanya dalam waktu 5 tahun terakhir, sehingga total aset bank konvensional saat ini ialah sebesar 2,6 triliun dibandingkan dengan bank syariah yang hanya berhasil menambah aset sebesar 58 triliun dalam waktu 5 tahun. Sehingga total aset bank syariah saat ini adalah 78 triliun. Terdapat kendala dalam pengembangan sistem syariah, diantaranya seperti tumbuh kembang perbankan syariah dalam 2 dekade terakhir ini tidak bisa lepas dari pengaruh faktor psikologi, sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat yang ratusan tahun terlanjur menggunakan sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga. Kemudian, meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, namun masyarakat terlanjur memaklumi eksistensi sistem perbankan berbasis bunga. Bahkan pada saat ini, pemerintah melegalkan dan mendukung penuh sistem ini. Dan pemuka agama pun seakan merestui sistem ini berkembang pesat sampai sekarang. Kondisi yang ideal pada bisnis syariah, yang mana pada saatnya bank syariah harus melalui mempopulerkan penggunaan istilah bahasa Indonesia sehingga terasa ringan didengar, mengena, dan tidak terkesan eksklusif. Sumber daya manusia, IT, infrastruktur, dan manajemen bank syariah harus dibenahi agar mampu bersaing dengan hegemoni perbankan konvensional yang sudah terlanjur matang. Kondisi ideal tersebut bisa terwujud dengan syarat para praktisi akademisi dan penggiat bank syariah harus jujur bahwa praktek yang saat ini dijalankan adalah masih dalam kondisi darurat yang masih jauh dari ideal, meskipun inilah praktek terbaik perbankan syariah yang bisa dilakukan untuk saat ini. Ya, demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.